Oke, selamat datang di special video dari Kelvinson. Di video kali ini, gue bakal kasih tahu kalian gimana cara rekrut karyawan yang benar. Video ini mungkin kalian nggak akan bisa ketemu di publik ya, kalau kalian search, itu pasti nggak akan keluar, karena video ini gue private, akibat saking banyaknya data sensitif yang mungkin gue nggak bisa share lah ke umum. Jadi di sini, gue akan kasih kalian kungfu-kungfu yang nggak pernah di-share ke publik seputar rekrut karyawan. Jadi kalian wajib nonton sampai habis. Mungkin gue belum pernah cerita dimanapun tentang background gue, ya jadi di sini buat yang belum kenal, kenalin nama gue Kelvinson. Gue punya pengalaman handle bisnis dari nol, dan akhirnya bisa punya omset sekitar 1,4 miliaran lah, atau sekitar 15M per tahun. Gue tahu ini masih kecil banget, tapi harapannya ini bisa bermanfaat dan kasih insight baru buat teman-teman yang mungkin para pengusaha, ya supaya kalian bisa dapat sesuatu lah dari sini. Ya, oke, jadi selama gue bangun bisnis, ada banyak banget kesalahan yang gue lakuin seputar cari karyawan. Mulai dari kesalahan yang kecil, sampai ke kesalahan yang besar. Dimana gue pernah hire karyawan yang toxic, yang males, bisnis gue pernah dikerjain, gue pernah ditipu ratusan juta, gue harus turun ke operasional, itu semua pernah gue alamin. Jadi alasan video ini ada, itu ibarat gue kasih fast track buat teman-teman yang mungkin lagi bisnis atau mulai bisnis, supaya kalian nggak perlu lagi ngalamin trial dan error yang gue pernah hadapin. Yang namanya jadi pengusaha, pebisnis, itu pasti butuh karyawan lah. Tanpa karyawan, kita sama sekali nggak bisa buat besar. Jadi bisa dibilang hire karyawan adalah hal yang terpenting di bisnis. Tapi gue yakin teman-teman semua yang di sini, yang udah mulai usaha, pasti sekarang lagi pusing. Gimana cara atur karyawan ya? Sampai lo harus turun tangan di operasional, dan akhirnya lo jadi nggak bisa mikirin strategi ke depan, akhirnya bisnis lo jadi nggak grow, dan stuck di sana. Sebenarnya ini bisa dicegah dan diperbaiki kalau dari awal lu tahu gimana cara hire karyawan yang benar. Dan kalau lu lihat di video-video orang, itu pasti banyak lah dijelasin A, B, C, D, yang benar, bla 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 bla. Tapi nggak pernah dijelasin yang salah itu gimana. Jadi siap-siap, gue bakal mulai dari yang salah seperti apa. Ada satu yang pengen gue tekanin kepada kalian. Yang namanya kesalahan itu nggak akan pernah bisa dihindari. Jadi meskipun lu udah nonton video ini, lu pasti tetap bakal ngelakuin kesalahan. Gua jamin 100%. Karena di dalam bisnis, yang bikin kita pintar adalah jam terbang dan pengalaman. Lu nggak akan bisa pintar kalau misalnya lu nggak pernah salah. Nah, di sini ada banyak banget kesalahan yang gua lihat kok, ini kok semua para pengusaha kesalahannya sama semua ya. Apalagi di awal-awal ya. Mungkin gua akan buat beberapa poin yang sering dilakuin, mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama itu gua lihat mereka itu nggak ada arah, ya, nggak ada visi misi yang jelas. Lu harus tahu dulu nih, ya lu mau kemana dan strategi lu itu apa. Kebanyakan yang gue lihat adalah tipe yang jalanin aja dulu. Nggak salah juga sebenarnya, tapi sembari jalan, lu itu harus tahu arahnya itu mau kemana. Jangan yang penting hire, lalu nanti kalau misalnya nggak jalan, akhirnya kalian pusing. Tiap bulan itu ada tanggungan yang harus dibayarkan. Yang namanya karyawan itu kan nggak bisa kalau misalnya kita nggak untung, kita nggak usah bayar ya. Itu kan nggak akan bisa kan. Jadi tiap bulan ada yang harus dibayar. Kalau misalnya kalian nggak ada strategi yang pasti, nggak ada strategi yang matang, akhirnya nanti kalian bangkrut. Lalu yang kedua, ini gue sering banget lihat hire yang nggak lu butuhin. Dan job desk-nya itu nggak jelas. Ya, gue pernah lihat orang yang hire karyawan, pasti tanya kerjanya apa. Dia jawab, apa aja. Ya, terus lu bayangin deh. Yang namanya karyawan, dia kan juga manusia. Dia butuh gambaran kerjanya itu seperti apa, dan value yang dikasih itu sesuai nggak sama apa bayaran yang diberikan. Jadi jangan kasih job desk yang mungkin nggak jelas, yang bikin dia itu nggak betah. Ya, dia kan bakalan ke arah yang lu arahin kan. Kalau misalnya lu mau lurus, ya dia akan lurus. Kalau misalnya lu mau ke kanan, ya dia akan ke kanan. Ya, jadi jangan pelin-pelan. Dan atau jangan-jangan lu itu sendiri nggak tahu, ya, nih orang itu harus ngapain. Dan arahnya itu mau gimana, lu belum paham. Kalau misalnya kayak gitu, gue saranin kalian jangan hire dulu. Jadi kalian tentuin dulu arahnya itu mau kemana dari awal, supaya dia bisa tahu, oh ini arahnya mau ke sini ya. Karena yang perintahin jalan kan lu kan. Lu sendiri kalau misalnya nggak tahu dia harus jalan kemana, terus lu hire dia, itu pusing dia nanti. Tujuan dari rekrut seorang karyawan kan sebenarnya supaya kita bisa hemat waktu, jadi kita nggak perlu lagi lakuin kerjaan yang repetitif lah, yang istilahnya nggak bisa kembang. Karena seorang pengusaha itu harusnya lebih ke ngurusin hal-hal yang strategis dibandingkan operasional. Ya, gue kasih contoh paling simple deh. Di sini, gue akan gambarin kepada kalian. Jadi, gue bakal share screen kepada kalian semua. Oke, kita let's say prosesnya itu bikin kue deh, ya. Bayangin kalian itu toko kue, di mana kalian bikin kue. Kalau misalnya kita lihat prosesnya, sebenarnya bikin kue itu gampang kan? Prosesnya itu cuma dibikin, habis itu dijual. Betul kan? Tapi nggak sesimpel itu. Pada saat kalian bikin aja, itu ada banyak banget turunannya. Ya, kalian harus beli bahan, kalian harus produksi,
kalian harus dekor, dan kalau misalnya pada saat kalian jual, itu juga nggak semena-mena kalian jual aja. Tentu banyak banget strategi-strategi yang harus kalian jalanin. Dimana kalian harus cari buyer, kalian harus marketing, kalian harus iklan, kalian harus kirim. Jadi, semuanya itu punya proses yang rumit lah. Kelihatannya simple, tapi ternyata dalamnya itu rumit. Di awal-awal lu semua bolehlah lakuin semua sendiri. Tapi semakin jalan, lu itu harus kasih kerjaan ini ke karyawan. Karena waktu yang kita punya itu terbatas. Satu orang itu cuma punya 24 jam setiap harinya. Terus lu lihat nih, ya, yang paling makan waktu dan paling nggak perlu itu misal apa? Ya, let's say di sini kita yang paling makan waktu dan nggak perlu kita turun langsung itu beli bahan deh. Di beli bahan, ini kayaknya boleh nih, kayak misal lu tinggal. Nah, terus pada saat diproduksi, lu mulai tuh ngajarin pelan-pelan ke karyawan lu. Tapi ada yang salah sama yang ini, ya. Di proses ini, lu itu harus bikin, dimana kalau misalnya karyawan yang udah lu training keluar, itu bisa cepet diganti sama yang lain. Lu bisa catat mungkin dari resepnya, lu catat nih, misal bahan-bahannya apa aja, let's say telur 2 butir ya. Telur 2 butir, habis itu cara pemasakannya gimana, mungkin aduk selama 5 menit, terus tambahin gula. Nah itu kayak gitu-gitu lu harus tulis sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Dan kalau bisa, pada saat lu ajarin, lu record. Supaya orang ini kalau misalnya keluar, lu nggak capek buat ngajarin orang baru. Nah, ini nih yang jarang dilakuin sama owner. Akhirnya kalau misalnya karyawan keluar, owner itu kadang sedih. Atau enggak, owner tetap pertahanin meskipun dia itu toxic. Nah, itu tuh nggak boleh, karena nggak bagus buat jangka panjang bisnis sebenarnya. Dia kalau misalnya mau keluar, ya keluar aja. Ya, people come and go kan, and our vision are stay. Jangan karena angin atau ombak, ya itu bikin kita runtuh. Orang bisa datang dan pergi kapanpun dari hidup kita. Tapi visi kita tetap sama, yaitu ke depan. Siapapun orang yang nantinya akan satu kapal dengan kita, sampai finish itu terserah, ya boleh siapa aja, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan karena hanya satu orang keluar, itu bikin kapal kita itu goyang. Dan akhirnya lu jadi sedih. Lu ngapain sedih? Bisa aja dia mungkin nggak resign, tapi besok tiba-tiba dia ketabrak truk mati kan. Nah itu kan lu nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakuin itu adalah antisipasi. Supaya hal-hal yang kayak gini itu nggak terjadi di bisnis kita. Nah, sekarang kita ke dekor. Dekor ini, tunggu bentar ya, gue kasih share screen-nya. Buat dekor ini, sebenarnya sama aja kayak produksi. Ya, lu ajarin, terus lu record. Oke, jadi yang dekor, oke lah, kita mungkin bisa skip karena prosesnya itu mirip-mirip sama produksi. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kalian fokusin adalah cari buyer. Ya, kalian jangan terlalu fokus ke produk. Ya, walaupun gue setuju sih, produk dan kualitas itu memang harus dijaga. Tapi kan, lu nggak akan bisa berkembang kalau misalnya lu nggak punya buyer. Ya, kalau misalnya produk lu bagus tapi nggak ada yang beli, ya di sini ya percuma gitu kan. Jadi di sini, yang lu gedein adalah cari buyer. Ya, mungkin lu bisa pasang di GrabFood atau lu Meta Ads. Ya, lu pelajarin gimana cara iklan, gimana cara bikin promo, supaya lu itu muncul paling di rekomendasi. Atau akhirnya barang lu itu bisa dibeli lah, pokoknya paling atas gitu. Nah, lu fokusnya itu di sini. Ya, bila perlu, lu hire orang yang udah berpengalaman dari tempat sebelumnya, ya, lu hire, terus lu tanyain, apa aja sih yang udah lu lakuin di sana, sembari lu pelajarin nih, gimana cara dia ngehandle-nya. Ketika orderan masuk dari Grab, nah itu kan, mungkin lu perlu nih, ya, pencet aplikasi, ya, bentar, gue kasih lihat nih. Nah, ketika pada saat orderan masuk dari Grab, itu kan lu perlu pencet aplikasi dan siapin lah. Nah, di bagian ini, mungkin lu boleh lah. Ya, di bagian ini lu itu boleh kasih ke karyawan lo. Terus untuk pengiriman, gua rasa nggak sesusah itu lah ya. Sekarang itu udah banyak kan. Ada Gojek, ada Lalamove, ada Grab. Ya, sekarang udah banyak lah. Jadi kita nggak perlu pusingin lagi soal pengiriman. Lo boleh mulai tuh delegasiin yang paling repetitif dan paling gampang buat diganti. Yang dimana nggak perlu lu juga nggak apa-apa. Sampai akhirnya ke yang paling lumayan perlu, ya lu ajarin semua kepada karyawan. Delegasiin terus, ya bangun sistem, bangun SOP, bangun KPI. Sampai akhirnya kerjaan lu itu tinggal jadi marketing. Atau BA lah buat produk atau brand lu. Masih nggak ngerti? Gak apa-apa, gue kasih kalian satu contoh lagi. Ya semoga kalian nggak bosen ya. Gue ajarin kalian bertahap dan pelan-pelan. So take your time. Yang sekarang kalian bayangin kalian itu jualan online. Ya, bayangin kalian adalah seller online. Dimana prosesnya, itu kan ada 3 ya. Kalau misalnya kita simpelkan, itu ada 3 kan. Ada produk, ya dimana lu cari barangnya. Habis itu ada pasang. Ya, lu pasang ke mungkin Tokopedia, Shopee, Lazada, ke e-commerce lah.
habis itu ada yang beli kan, lu jual. Tapi di produk sendiri, itu aja udah ribet. Dimana produk, ya itu ada yang namanya stock of name. Terus ada yang namanya QC. Terus ada cari produk yang laris. Terus ada yang namanya bayar supplier. Ya, terus kalau misalnya dipasang, ya dimana lu pasang ke e-commerce, itu kan juga sebenarnya tahapannya juga lumayan banyak. Kalian harus foto produknya yang bagus supaya ada orang yang beli. Terus kalian tentuin judul, dekorasi toko, iklan, bales chat. Nah ini kan dipasang ya. Terus kalau misalnya pada saat ada orang yang beli, itu kan kalian harus packing. Kalian harus packing dulu barangnya jadi paket, habis itu kalian kirim ya mungkin ke JNT atau JNE. Habis itu kalian kalau misalnya udah selesai, kalian harus ngurus komplain kan, kalau misalnya ada yang komplain. Nah, terakhir mungkin kalian harus accounting nih. Ya, ini sebenarnya cetak resi itu harusnya barengan sama packing, cuman gue agak lupa ya, jadi gue taruh di paling bawah. Jadi harap maklum. Nah, ini semua mungkin awal-awal itu kalian boleh lakuin sendiri. Tapi ketika udah take off, kalian tuh harus buru-buru delegasiin yang paling nggak ada. Mungkin bisa dibilang bukan nggak ada guna ya, tapi yang paling bisa didelegasiin kepada karyawan dan paling nggak bisa bikin grow. Oke, sekarang gue pengen tanya kepada kalian. Kira-kira dari semua proses yang ada di sini, ya mulai dari foto produk, tentuin judul, iklan, balesin chat, stock of name, QC, menurut kalian, apa yang paling nggak bisa kembang? Gue kasih kalian 5 detik buat jawab. Yang paling nggak bisa kembang itu adalah packing. Ya, tapi di sini ada masalah kan? Bayangin kalau misalnya jenis barang kalian itu banyak, terus karyawan yang lama itu keluar. Nah, itu mati kalian. Ngajarin orang baru, itu capeknya setengah mati kalau misalnya lu punya SKU, ya jenis barang yang banyak. Disinilah SKU itu penting. Kalian bikin semua produk kalian, itu ada kodenya. Misal HP, itu ada banyak warna kan. Nah, kalian tuh bisa bikin. Kayak misal HP 001, HP 002, terus kalian bikin rak. Supaya itu orang gampang ambilnya. Terus kalian juga perlu otomatisasi sebenarnya pakai ERP. ERP itu apa? Simpelnya, ini adalah tools yang bisa bikin bantu kalian lebih gampang dalam berbisnis. Ya, ini gue bocorin terang-terangan di sini. Gue pakai aplikasi yang namanya itu Big Seller. Big Seller, tunggu bentar ya. Gue pakai aplikasi yang namanya itu Big Seller. Dimana semua toko itu lu gabung jadi satu, sehingga cetak resi dari berbagai toko nih, dari Lazada, Shopee, Toco, Blibli, nah itu bisa di satu aplikasi yang namanya itu Big Seller. Disclaimer, ini gue nggak di-endorse ya. Mana ada sih orang yang mau endorse video private? Ya, jadi ini buat bantu teman-teman lah. Nah, begitu kalian udah masukin ke satu sistem, lo itu enak. Karena tinggal karyawan yang perlu jalanin SOP-nya. Jadi kalian tinggal delegasiin tuh, mulai dari packing, ya habis itu dari checking, ya habis itu cetak resi, terus admin, ya. Pokoknya semua itu lo delegasiin ke karyawan, sampai yang gue lakuin sekarang itu cuma 3. Yang gue lakuin itu cuma cari produk yang laris, yang ini itu nggak akan bisa lu suruh karyawan. Ya habis itu mungkin bayar ke supplier karena uangnya gede, jadi gua masih lakuin sendiri ya sekali sampai 2 kali lah per bulan. Habis itu accounting. Nah ini sebenarnya accounting itu udah suruh karyawan juga. Tapi ini terkadang gua cek supaya nggak ada kebocoran di sini. Jadi bisa dibilang otomatisasi itu enak. Ya makanya kan sekarang gua masih punya banyak waktu buat bikin video ini buat kalian meski ada kerjaan utama gua karena udah lumayan otomatisasi lah. Pokoknya dari 2 contoh ini, intinya lu harus tahu dulu job desk karyawan lu itu apa. Karena tujuannya ya begini, ya supaya lu nggak harus masuk ke operasional, lu bisa kerjain hobi lu, mungkin konten kayak gua sekarang, atau lu pedal lah sama teman-teman lu kalau misalnya lu nggak pengen bisnis. Tapi kalau misalnya pengen bisnis ya lu mungkin bisa lanjut lah bisnis yang lain. Oke, panjang banget ya. Semoga kalian nggak bosen, ya karena ini masih lumayan panjang, tapi gue jamin lu pasti bakal dapet something yang daging dari video private ini. Kita lanjut ke kesalahan kedua, yaitu hire karena iba. Tahu orang yang bisa dibantu dan nggak bisa dibantu. Jadi dulu, gue pernah hire orang yang bisa dibilang susah lah. Ya, orang tuanya itu udah nggak ada, terus gue kasihan kan. Jadi gue hire. Tapi ternyata, dia tipu dan ambil uang saya. Ya, sebuah pelajaran berharga yang nggak pernah bisa gue lupain.
Ya, dimana kalau misalnya kalian bisnis, itu kalian bukan yayasan. Ya, jadi jangan bantu orang-orang yang sial atau gak beruntung. Jangan orang-orang yang gak beruntung itu dibantu. Ya, cari orang-orang yang sehat, dimana mungkin gak pinjol, gak judol, ya. Pokoknya hidupnya gak sial lah, pokoknya. Terus, jangan bikin job desk yang all in one. Nah, ini gue sering lihat nih. Bentar ya, gue kasih ke kalian job desk yang all in one itu seperti apa. Nah, ini agak lucu nih. Ada yang pasang locker, ini agak aneh menurut gue. Kalian lihat sendiri nih, yang digital marketing dan e-commerce. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, itu perusahaan nggak mau rugi. Terus HRD-nya, itu yang kedua, nggak berpengalaman. Jadi kalau kalian berbisnis, lebih baik pada saat kalian hire, itu owner sendiri yang turun tangan. Jangan suruh HRD buat rekrut. Karena lu lihat aja, HRD-nya aja itu nggak bisa kasih saran yang benar kan. Karena gue orang yang punya pengalaman lah di bidang e-commerce, lumayan expert. Ya, terus di digital marketing juga gue lumayan paham. Jadi, gue pernah handle keduanya. Ya, jadi gue bisa tahu ini itu job desk-nya nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa comply sama job desk yang ini. Di judul aja, itu udah ada 2 kerjaan. Ya, digital marketing, habis itu e-commerce. Dengan gaji 5-6 juta. Nah, supaya lebih gampang, ini gue kasih kalian ringkasannya deh, yang udah gue ringkas ya. Jadi, job desk yang di sini, itu kan di judul ada 2 kan. Tapi ternyata di dalam itu ada 8. Dimana kalian disuruh bikin konten, ya, desain grafis, bisa Canva, bisa Photoshop, bisa CapCut, editing, ya, kelola inventory, update produk, Google Ads, report penjualan, jadi admin yang bales chat, ya pokoknya ada 8. Nah, ini nih gak masuk akal menurut gua. Akhirnya, pas gua cek ke toko online dan sosial medianya, hasilnya ya sama sekali nggak jalan. Soalnya ini tuh kerjaan 2-3 orang. Ya, tapi yang disuruh kerja itu cuma 1 orang. Dan HRD-nya ini juga nggak kasih saran ke bos. Karena apa? Karena dia nggak ngerti. Lu bikin konten yang namanya suruh karyawan, you forget about it lah. Gue udah pernah pengalaman suruh karyawan, itu kurang oke. Karena kalau misalnya lu suruh karyawan, itu live atau konten, ya itu akan susah. Karena mereka itu kadang itu nggak bisa buat berpikir sendiri, ya. Jadi harus diarahin. Jadi konten itu menurut gue, it's very stupid lah kalau misalnya kalian suruh karyawan. Ya, terus desain grafis dan CapCut, nah itu kalian boleh tuh. Jadi 2 job ini itu kalian bisa kasih ke yang namanya editor. Jadi kalian cari video editor, ini kan tugas kreatif kan. Jadi kalian harus kasih ke kreatif. Sedangkan yang kelola inventaris, ya terus update produk, lalu report penjualan, ini kan tugasnya data. Jadi lu harus cari orang yang paham data. Lu nggak bisa campur semuanya antara orang kreatif sama orang yang berhubungan sama data. Kalau misalnya memang lu mau, ya ini tuh jalan, lu harus hire at least 2-3 orang. Yang desain sama CapCut lu hire editor, terus yang kelola produk, habis itu report penjualan, itu e-commerce specialist. Ya bolehlah dia sedikit-sedikit jadi admin. Ya terus yang ads, ini sebenarnya harus ada 1 orang yang khusus di sini. Cuman karena nggak ada, ya mungkin lu boleh lah cari e-commerce specialist yang lumayan ngerti. Terus lu bayar agak mahal. Terus soal konten, ini ya terpaksa bos harus turun tangan. Ini divisi khusus yang butuh otak gitu. Jadi lu nggak bisa suruh karyawan. Mereka itu nggak bisa jalan sendiri. Ya rata-rata butuh perintah, jadi nggak akan jalan kalau misalnya lu suruh bikin konten. Jadi konten itu harus bos yang turun tangan. Nah, kalau misalnya lu nggak ada duitnya, cobalah pelan-pelan. Kira-kira lu butuh yang mana dulu? Ya, lu mau jualan di website, atau di e-commerce, atau di sosial media dulu nih. Lu pilih satu-satu. Kalau misalnya di salah satu itu udah jalan, baru lanjut ke divisi lain. Terus lanjut ke kesalahan berikutnya, jangan hire orang yang sering pindah-pindah. Yang namanya kebiasaan, itu susah dirubah. Ya, dan manusia itu selalu ada patternnya. Dimana kalau yang suka selingkuh, itu udah pasti akan selingkuh. Kalau misalnya suka nunda-nunda, itu pasti akan nunda-nunda. Nggak akan berubah. Sama dengan yang suka pindah-pindah. Ya, 3 bulan udah pindah, kemungkinan hasilnya akan sama. Di tempat lu, 3 bulan lagi, nggak lama dia pindah. Nah, yang kayak gitu itu mending nggak usah diterima. Karena buang-buang waktu. Lu udah capek-capek ajarin, ternyata dia pindah. Jadi ya, itu kesalahan-kesalahan yang wajib kalian hindari. Sekarang kita langsung masuk aja ke praktek ya. Kita langsung masuk ke praktek. Oke, pertama, lu itu harus tentuin dulu job desk-nya, ya, clear. Belajar dari apa yang udah gue kasih di atas, itu semuanya lu pelajarin. Ya, terus cari yang paling makan waktu dan bisa lu delegasiin, itu apa. Habis itu kalian bikin goal form. Ya, kayak begini nih. Karena kalian udah tahu, ya kalian butuhnya kayak gimana,
kalian bisa kasih pertanyaan yang bisa kalian tanyain selengkap-lengkapnya. Dan kalau bisa, itu dikasih praktek kayak gini nih. Ya, gue bentar share screen ke kalian. Nah, di sini kalau lu cek, gue kan butuh yang namanya social media spesialis ya. Terus, gue bikin tuh job desk-nya apa aja, habis itu kualifikasinya apa aja, gue tulis selengkap-lengkapnya. Terus kalau kalian lihat di bagian bawah, itu bahkan gue ada prakteknya kan. Gue suruh dia itu praktek. Pokoknya dia harus bikin lah misi yang udah gue tulis di Google Form. Dari sana, itu kita bisa sortir. Mulai dari jawabannya, ya sampai ke apa yang udah dia isi. Terus mungkin banyak dari kalian yang bakal nanya kan, kalau misalnya mereka nggak mau isi gimana? Nggak apa-apa, bagus. Dari sini aja, kita udah bisa sortir mana yang males dan mana yang niat. Jangan takut gak ada yang isi, yang butuh kerjaan, itu ada banyak. Begitu mereka udah isi, di sini jawaban yang bagus dan serius, kalian bisa nilai dari jawabannya seperti apa. Dan orang-orang yang males, itu udah kesortir sama kita. Tinggal kita cek nih, kita kumpulin 10 jawaban yang terbagus. Kayak gini nih HRD nggak bisa nih, harus owner atau user yang turun tangan. Karena kadang HRD tuh nggak ngerti jawaban yang bagus itu yang seperti apa. Ya secara general mungkin mereka bisa lah, tapi kalau misalnya secara detail mereka tuh nggak bisa. Oke, lanjut ya, lu kumpulin CV mereka. Syaratnya buat lanjut ke tahap berikutnya adalah CV-nya bagus dan jawaban esainya bagus. CV yang bagus gimana? Kalau misalnya mereka belum kerja, jawaban di esainya itu niat. Dan kalau misalnya dikasih tugas, itu dikerjain dengan penuh effort. Terus kalau misalnya udah kerja, lo harus lihat jawabannya itu relate gak sama bisnis lo. Dan apakah dia jarang pindah-pindah? Kalau misalnya enggak, nah itu bagus. Kalau lo udah sortir, lo lanjut interview. Nah, di sini nih, lo bakal tahu jawaban dia yang ada di form itu selaras gak sama otaknya. Di sini kalian bisa nilai. Kalau misalnya menurut kalian oke, kalian bolehlah panggil buat interview. Dan di sini tuh agak tricky ya. Kalau misalnya lo butuh 1, lo boleh panggil 2 atau 3. Karena nih orang Indo kadang panggil 3, yang datang aja cuma 1. Jadi lo nggak boleh panggil orang itu cuma 1. Kalau udah interview, terus cocok, kita kena masalah berikutnya. Sejago-jagonya lo sortir dan interview, lo hanya akan tahu style kerjanya itu gimana. Males atau enggak, itu pada saat kalian udah kerja bareng. Disinilah lu wajib yang namanya testing. Begitu lu udah cocok, misal lu itu butuh 1, lu boleh lah at least ambil 2, meskipun lu butuhnya cuma 1. Ya, nggak apa-apa. Makanya, lu itu harus sediain tambahan budget yang sedikit lebih banyak daripada estimasi. Sekarang, kita tuh masuk ke tahap berikutnya. Kalau di gua, itu ada 3 tahap. Yaitu ada tahap testing, ya, terus ada probation, lalu ada kontrak. Di tahap testing, itu lu ambil keduanya, terus lu suruh kerja selama sebulan. Ya, sebulan cukup lah. Lu lihat mana yang kerjanya paling oke dan paling serius. Biasa nih, di pengalaman gua, 2 minggu pertama itu mereka mantep banget performanya. Baru di minggu kedua, itu halving, kayak Bitcoin. Kurang setengah tenaganya. Lu tes di antara mereka berdua, mana yang paling bagus selama sebulan. Yang tenaganya itu berkurang paling sedikit. Kalau udah sebulan, yang paling jelek itu di-cut. Tapi kalau misalnya dua-duanya bagus, ya lu cek ada nggak posisi lain yang bisa gua taruh nih, orang yang mau di-cut ini. Kalau misalnya nggak ada, ya terpaksa, bye-bye. Tapi sekarang kita ke masalah berikutnya, yaitu di mana cari karyawan yang tepat. Ya, di mana cari orang yang bagus. Lu tulis gitu di depan toko. Kira-kira berapa banyak orang yang lewat. Kalau nggak, lu bikin story IG di IG lu. Ya, kalau IG lu terkenal, bagus. Tapi kalau nggak, nah, disinilah gue ada solusi. Ya, gue lagi buat yang namanya itu bantuan ordal. Dimana di bantuan ordal, kita itu tawarin solusi buat kalian. Kalian itu, karena mungkin bisnis baru, jadi kalian nggak terkenal, ya kalian pasti posting lah di IG-IG yang berbayar. Kayak misal mungkin loker atau loker yang gede-gede. Biasa kalian itu akan ke sana kan. Tapi buat sekali posting, masalahnya, itu kalian butuh sekitar 150-200 ribu. Emang sih, followernya itu gede. Tapi engagement rate-nya itu kecil. Maksudnya gimana? Jadi meskipun yang follow-nya itu banyak, tapi orang-orang itu cuma follow. Sedangkan orang-orang yang balik, itu dikit. Ini nih bisa kalian lihat pada saat kalian kepoin Instagram mereka. Yang like, itu sangat sedikit. Bayangin, yang like aja itu sangat sedikit. Gimana dengan yang daftar? Apalagi isi form kan? Isi form itu kan kalian perlu effort. Karena form yang kalian buat itu lengkap kan? Jadi, yang like dikit, otomatis yang isi juga sedikit. Pertanyaannya, kalian dapat apa? Yang rame paling cuma loker-loker pemerintah yang gede-gede lah. Kayak BUMN, segala macem. Yang UMKM itu agak susah bersaing. Nah, dari kemarin itu gue mikirin hal ini kan. Gimana caranya mungkin toko-toko UMKM itu supaya bisa terpenuhi kebutuhan karyawan. Akhirnya, gue ketemu satu solusi. Dimana gue lagi create something yang namanya bantuan ordal.
Dimana kalau kalian posting loker di bantuan ordal, loker kalian itu akan disebar ke beberapa tempat. Salah satunya adalah ads. Ya, dimana kalian semua kesini, itu pasti karena ads iklan yang gue buat di Instagram kan. Karena memang ini udah gue setting. Targetnya adalah muncul ke para pengusaha, terus kalian tertarik dan klik videonya. Dan sama, ya, loker yang kalian pasang di bantuan ordal, itu akan muncul nanti di orang-orang yang memang cari kerjaan. Dan menariknya apa? Ini akan sangat dipersonalisasi. Ya, dimana kalau lo posting loker di IG yang tadi gue sebutin, ya mungkin lo nggak bisa tuh dapat karyawan yang sesuai sama posisi lo. Maksudnya gimana? Misalnya, let's say dia cari kerjanya itu posisi accounting. Ya, terus ternyata lo itu butuh sebagai admin. Lalu lo post di IG mereka di sana. Kan nggak nyambung. Akhirnya yang lihat itu dia nggak akan apply. Sedangkan di bantuan ordal, itu kalian akan disebar ke orang-orang yang memang butuh kerja dan sesuai sama posisi yang lo butuhin. Dan gue tahu keresahan kalian itu apa. Ya, gue paham, semua orang itu pasti butuh kepastian. Ya, jadi gue nggak mau kasih hal yang nggak pasti. Ya, kita berani kasih garansi, harus ada 100 orang yang minimal apply dan isi form yang udah kalian buat. Kalau nggak ada, uang kalian itu akan kami balikin. Kalau kalian tertarik, mau pasang di kita, kalian bisa klik di deskripsi video, atau kalian bisa hubungi admin kita yang ada di sini. Nanti pasti kita bantu-bantu lah. Intinya, kalau mau cari karyawan, lo itu harus hire fast and fire fast. Yang bagus lo ambil, dan yang jelek, itu kalian jangan jadi orang yang gak enakan. Kalau misalnya memang gak lolos percobaan 3 bulan, itu kalian langsung cut off orangnya. Dengan begitu, lo pasti ketemu orang-orang yang bagus. Oke, jadi gue dapat pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain sama teman-teman gue juga sebenarnya. Apakah wajib karyawan itu dibayar UMR? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Hal ini tertulis di peraturan yang kalian bisa baca nih di voting lokasi. Ya, di sini UU nomor 6 tahun 2023 dan PP 36 tahun 2021. Simpelnya di sana ditulis kalau misalnya lu usaha mikro atau kecil, ya yang mungkin baru mulai atau masih growing lah, lu itu nggak wajib bayar UMR. Lu punya niatan usaha, buka lapangan kerja aja udah bagus banget, dan pemerintah itu support. Di tengah kondisi yang lagi nggak baik ya sekarang. Jadi kalian udah bisa buka loker, itu it's very good lah. Jadi hopefully, lu nggak takut buka lapangan kerja gara-gara faktor UMR. Intinya, gue selalu percaya, ada harga, ada barang. Ya, bayaran yang bagus, itu bakal dapat orang yang bagus. Sedangkan bayaran yang jelek, itu pasti bakal dapat kualitas yang jelek. Jadi kalau misalnya lu mau ketemu karyawan yang bagus, lu harus wajib buat sejahterakan mereka. Karena orang yang pinter juga nggak mau dibayar kecil terus-terusan. Ya, lama-lama nanti pindah dia. Intinya, jadi bos, lu harus mikirin juga kesejahteraan mereka yang udah percaya sama lu. Oke? Mungkin sekian video dari gua. Buat yang mau tahu gue bikin form pertanyaan kayak gimana, kalian bisa cek ke YouTube description. Kalau misalnya kalian mau pasang loker di bantuan ordal, itu kalian bisa kontak ke sini. Atau bisa ke link YouTube yang ada di description. Nanti gue pasti bantu-bantu juga kok. Oke, sukses terus untuk semuanya. See you di video selanjutnya.